Saya akan mereview jurnal yang berjudul General and Alkylation Platform via Copper Metallophotoredox and Silyl Radical Activation of Alkyl Halides, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu platform N-alkilasi umum melalui metallophotoredox tembaga dan aktivasi radikal silyl alkyl halida. Jurnal ini ditulis oleh Nathan W. Dow, Albert Cabre, David W. C., and Macmillan. Highlight dari jurnal ini yaitu ada 4, di antaranya yaitu 1, yang paling umum adalah N-alkilasi suhu kamar melalui katalisis tembaga metallophotoredox. Yang kedua yaitu reaktivitas luas di berbagai alkyl bromida, N-heterocycles, dan obat-obatan. Yang ketiga yaitu pendekatan yang mudah untuk N-siklopropilasi menggunakan bromosiklopropana yang mudah ditangani. Dan yang terakhir yaitu mudah diperluas ke fungsionalisasi alkyl klorida sekunder yang tidak aktif. Mari kita mulai. Reaksi substitusi tradisional antara nukleofil nitrogen dan alkyl halida menampilkan batasan yang bergantung pada substrat dan jalur reaksi yang bersaing di bawah kondisi yang diinduksi secara termal. Di sini kami melaporkan bahwa pendekatan metallophotoredox menggunakan mekanisme halogen abstraction radical capture atau HARC atau HARC memberikan alternatif yang berharga untuk N-alkilasi konvensional. Protokol yang dikatalisis tembaga yang diinduksi oleh cahaya tampak ini berhasil untuk menggabungkan lebih dari 10 kelas nukleofil N dengan beragam alkyl bromida primer, sekunder, atau tersier. Selain itu, platform cangkang terbuka ini mengurangi tantangan N-alkilasi yang luar biasa terkait regioselektivitas, siklopropilasi langsung, dan fungsionalisasi alkyl klorida sekunder. Ringkasan dari jurnal ini ialah penyatuan katalitik dari amida, sulfonamid, anilin, imina, atau N-heterocycles dengan spektrum luas alkyl bromida yang beragam secara elektronik dan sterik telah dicapai melalui platform metallophotoredox yang diinduksi dengan cahaya tampak. Penggunaan mekanisme halogen abstraction radical capture atau HARC memungkinkan penggandengan CsP3 bromida pada suhu kamar menggunakan garam Cu2 sederhana secara efektif melewati penghalang tinggi yang biasanya terkait dengan SN2 atau SN1 N-alkilasi yang diinduksi secara termal. Protokol regio dan kemoselektif ini kompatibel dengan lebih dari 10 kelas N-nukleofil yang relevan secara medis, termasuk agen farmasi yang sudah mapan, selain alkyl bromida primer, sekunder, dan tersier yang sudah beragam secara struktural. Selain itu, kapasitas metodologi HARC untuk melibatkan mitra coupling inert konvensional disorot melalui penyatuan N-nukleofil dengan sikloropil bromida dan alkyl klorida yang tidak aktif, substrat yang tidak sesuai dengan jalur substitusi nukleofilik. Eksperimen mekanistik awal memvalidasi sifat dual katalitik cangkang terbuka dari platform ini, yang memungkinkan reaktivitas yang sebelumnya
tidak dapat dicapai dalam sistem N-alkilasi berbasis halida tradisional. Untuk gambaran yang lebih besar, yaitu alkilamin dan turunan N-heterosikliknya adalah fitur struktural utama dalam molekul yang menjadi pusat industri medis, agrosains, dan ilmu material. Meskipun N-alkilasi menggunakan nukleofil nitrogen dan halida secara historis, telah dicapai melalui substitusi nukleofilik. Proses ini seringkali tidak efisien, selektifnya buruk, di bawah aktivasi termal. Kami melaporkan N-alkilasi suhu kamar yang secara kinetik mudah dicapai melalui jalur penangkapan radikal abstraksi halogen yang dimediasi oleh fotoredoks independen dan siklus katalitik tembaga. Dengan cakupan luas dan penerapan tahap akhir, bahkan untuk elektrofil siklopropana dan klorida inert tradisional. Protokol ini menawarkan strategi baru dan efisien untuk sintesis amina modern. Perkembangan ini idealnya dapat memberikan ahli kimia obat dengan akses satu langkah ke keanekaragaman bahan kimia kaya akan sp3 yang berharga dalam penemuan obat, termasuk motif alkilamin yang tidak dapat dicapai melalui metode N-alkilasi konvensional. Kebutuhan masyarakat untuk menemukan dan memproduksi obat-obatan, agrokimia, dan bahan fungsional telah lama membentuk permintaan untuk reaksi pembentukan ikatan CN baru yang berhasil di berbagai kombinasi substrat kompleks. Memang pada selama 2 dekade terakhir, protokol yang dikatalisis palladium, nikel, dan tembaga seperti Buchwald-Hartwig, Ullmann Goldberg, dan Chan Evans Lam atau CSP2N cross coupling telah muncul sebagai strategi andalan untuk secara umum mengakses motif struktural N-aryl serbaguna. Sebaliknya, penggandengan yang dimediasi logam transisi yang menghasilkan ikatan CSP3N relatif kurang berkembang sebagai teknologi sintetik yang dapat diterapkan secara luas, meskipun semakin dikenal pentingnya penggabungan CSP3 saat merancang obat dan bahan kimia pertanian baru. Sebaliknya, pendekatan praktis untuk menimpa ikatan CSP3N umumnya tetap terbatas pada metode klasik, termasuk substitusi Mitsunobu, penataan ulang Curtius, hidroaminasi olefin atau aminasi reduktif. Di antara strategi N-alkilasi tradisional, substitusi alkil halida SN2 atau SN1 langsung dengan N-nukleofil tetap menjadi teknologi yang banyak diadopsi untuk menghasilkan agen biomedis yang mengandung alkil amina. Dan di antara transformasi yang paling sering digunakan di antara semua industri kimia, terlepas dari popularitas lama dari jalur N-alkilasi cangkang tertutup ini, reaksi substitusi biasanya menghadapi hambatan aktivasi yang bergantung pada halida yang substansial, yang membuat banyak substrat, khususnya halida yang diregangkan atau dihilangi, inert terhadap fungsionalisasi. Bahkan untuk halida reaktif, peningkatan hambatan untuk substitusi menghasilkan persyaratan suhu tinggi yang memberlakukan batas luas termasuk selektivitas rendah untuk isomer konstitusional tunggal atau regioisomer, kejadian overalkylation yang tidak terkontrol, dan jalur eliminasi yang bersaing. Sementara dalam beberapa kasus, varian halida N-alkilasi yang dimediasi logam telah menghilangkan batasan ini. Masih ada kebutuhan yang luar biasa untuk mengidentifikasi mekanisme baru yang kuat yang memungkinkan penggandengan semacam itu
di berbagai halida kompleks dan sistem N heterosiklik yang luas sambil menggunakan ambien, kondisi suhu rendah. Dalam metode CSP3N cross coupling terpilih yang telah diungkapkan, katalisis tembaga telah semakin ditampilkan sebagai komponen kunci untuk meningkatkan efisiensi dan ruang lingkup, mengeksploitasi kapasitas presiden yang baik untuk keadaan CO3 bervalensi tinggi untuk menginduksi karbon pembentukan ikatan heteroatom melalui eliminasi reduktif. Buchwald, Harvick, Koenig, Watson, dan lainnya telah secara elegan melibatkan beberapa bahan baku alkil yang melimpah dalam protokol tersebut, termasuk olefin, asam boronat, dan ester. Hidrokarbon diaktifkan in situ melalui transfer atom hidrogen, dan asam karboksilat biasanya digunakan sebagai redoks elektrofil aktif. Namun, platform untuk N-alkylation yang dikatalisis tembaga menggunakan alkil halida yang sudah tersedia elektrofil SN2 prototipikal saat ini dibatasi oleh pendekatan mekanistik terbatas dan pengurangan generalitas dalam lingkup substrat. Dalam bidang ini, kelompok Fu dan Peters telah membuat kemajuan penting dengan merancang beberapa platform N-alkilasi berbasis organohalida yang berbeda, terutama menggunakan intermediate Cu1-amido yang dihasilkan secara sementara untuk pembentukan radikal alifatik melalui transfer elektron tunggal atau SET. Dalam sistem ini, aktivasi yang berhasil dari kedua mitra penggandingan oleh kompleks tembaga tunggal, seringkali fotoaktif, telah sering memungkinkan N-alkilasi menggunakan elektrofil yang mudah direduksi, yaitu iodida dan A-halokarbonil, dengan contoh tambahan yang ditunjukkan menggunakan bromida alifatik bersama-sama dengan amida atau nukleofil turunan indole. Pada akhirnya, laporan dari Fu dan Peters ini telah secara meyakinkan menetapkan bahwa menggabungkan mode aktivasi jangkang terbuka dan tembaga memang dapat memfasilitasi pembentukan ikatan katalitik CSP3N. Selama dekade terakhir, katalisis metalafotoredoks telah muncul sebagai platform yang kuat untuk menggunakan intermediate jangkang terbuka bersama dengan kopling silang yang dikatalisis logam transisi dalam kondisi ringan. Pendekatan ini baru-baru ini digabungkan dengan katalisis tembaga, khususnya untuk menempa ikatan CF3 dan CN yang sulit dipahami secara tradisional. Dalam konteks fungsionalisasi organohalida, strategi semacam itu terutama memungkinkan penggandingan Ullmann-Goldberg dari beragam heteroaryl bromida pada suhu kamar menggunakan pendekatan mekanistik yang sebelumnya tidak dilaporkan. Transformasi ini menggunakan radikal silil yang dihasilkan fotoredoks, yang dengan cepat mengubah aryl bromida menjadi zat antara radikal melalui transfer atom halogen untuk memfasilitasi penggandingan ambien atau suhu rendah dengan mengganti adisi oksidatif
CuI atau Cu1 yang lamban dengan tangkapan abstraksi radikal halogen yang mudah secara kinetik atau HARC urutan. Berdasarkan mekanisme baru untuk kopling Cn ini, kami berhipotesis bahwa rezim alkil HARC yang kurang dieksplorasi secara umum dapat memberikan radikal alifatik dari bromida yang sesuai, yang pada akhirnya memungkinkan alkilasi N penghalang rendah melalui CsP3 yang dikatalisis tembaga yang mapan pembentukan ikatan N. Secara khusus, dengan menggunakan prinsip-prinsip N-alkilasi yang sebelumnya belum dijelajahi ini, kami mengantisipasi bahwa langkah-langkah independen untuk aktivasi halida dengan abstraksi halogen yang dimediasi fotoredoks dan aktivasi nukleofil dengan ligasi tembaga akan memberikan generalitas struktural dan elektronik yang luas sehubungan dengan masing-masing mitra penggandengan. Dengan demikian, mengatasi batasan utama dalam kopling katalitik CsP3N berbasis halida. Di sini kami melaporkan desain dan eksekusi yang sukses dari platform N-alkilasi tembaga atau fotoredoks ganda ini, yang menunjukkan reaktivitas dan selektivitas yang melebihi substitusi tradisional karena mode aktivasi berbasis radikal tembaga dan radikal silil yang sinergis. Selanjutnya, kita mencapai kepada hasil dan diskusi. Yang pertama adalah HARC and alkylation of trichlorodiansol using alkyl bromides atau N-alkilasi HARC dari 3-kloroindazol menggunakan alkyl bromida. Studi dimulai dengan menyelidiki alkilasi model N-nukleofil 1H-indazol yang relevan secara medis dengan bromosikloheksana sesuai dengan gambar 1. Ini dia gambar 1. Yang mengembirakan setelah upaya pengoptimalan, 93% hasil produk 1 diperoleh setelah 4 jam penyinaran cahaya biru. Ini ada entry 1 dengan 0 deviation dengan dihasilkan yield sebesar 93% atau hasil produknya 93%. Beberapa elemen terbukti penting untuk reaktivitas yang optimal, termasuk jarum ventilasi untuk menggabungkan udara, fotoreaktor, terintegrasi IPR sebagai perangkat standar untuk iradasi botol reaksi. Sistem anhidrat secara konsisten merugikan seperti ini, yaitu entry 2. Bahkan dalam kondisi yang sangat mirip dengan reaksi ARC Ullmann-Goldberg yang dilaporkan sebelumnya, yaitu entry 3. Perbedaannya yaitu ini tidak menggunakan air, menghasilkan yield 58%, dan ini ada TMG base dan no water menghasilkan yield sebesar 41%. Selanjutnya, reaksi kontrol memverifikasi pentingnya oksigen untuk pergantian katalitik. Ini nomor 4, entry 4, Sperjot under N2 atmosfer. Selain kinerja superior pengaturan IPR intensitas tinggi, karena sumber cahaya biru yang lebih lemah, yaitu lampu kesil, umumnya tidak memadai untuk
pembentukan produk yang kuat, seperti entry 5. Ini ada 40 watt Castle Blue LED as light source, menghasilkan yield sebesar 40%. Seperti yang diharapkan, basa, fotokatalis, tembaga, dan supersilianol semuanya diperlukan untuk reaktivitas substansial. Ini entry 6 sampai dengan 9. Ada yang no base, no fotokatalis, no copper katalis, dan no TMS3COH. Menghasilkan yield yang sangat kecil, yaitu sebesar 4%, kurang dari 1%, kurang dari 1%, dan kurang dari 1%. Konsisten dengan mekanisme HARC yang diinginkan yang memerlukan abstraksi atom halogen fotokatalitik dan pembentukan ikatan yang dimediasi tembaga untuk mencapai coupling. Ini ada gambar tambahan. Kita lanjut ke gambar 2. Dengan kondisi yang dioptimalkan, kami selanjutnya berusaha untuk memeriksa ruang lingkup bromida yang dapat digabungkan, yaitu ada di gambar 2. Ini adalah gambar 2. Ya. Strain cyclose bromida yang sering merupakan mitra SN1 atau SN2 yang lamban, merupakan substrat yang efektif menghasilkan produk N-siklobutil dan N-acetidinil dengan hasil tinggi, masing-masing 2 dan 3,87% dan 90%. Bromida siklik yang lebih besar yang mengandung inti pirolidin menghasilkan 4,55% hasil. Ini ada ini. Tetrahidropiran menghasilkan 71% hasil atau yield. Inti sikloheptana menghasilkan 60% yield, juga dapat difungsikan dengan sukses. Bromida asiklik juga siap diimplementasikan dalam protokol ini. Hasil 7-9, 58%, 75%, dan 54%. Hal ini menunjukkan saling melengkapi dengan metode SN2 melalui reaktivitas dengan substrat neopentil. Untuk kasus sekunder yang lebih kompleks, kerangka bisiklik spirosiklik dan penghubung adalah merupakan hasil nomor 10 sampai dengan 12. Ini 92% yield, 50% yield, dan 47% yield. Sistem adamantil menghasilkan 50% yield. Perancah sterol yang relevan secara biologis menghasilkan 56% yield. Dan sebuah fungsi heterosiklik bantalan substrat menghasilkan 87% yield. Dengan semuanya kompeten secara luas untuk penggandengan alkil HARC.
Selanjutnya, untuk mengilustrasikan lebih lanjut keumuman platform ini, kami juga mengevaluasi serangkaian elektrofil bromida tersier yang biasanya merupakan substrat yang menantang baik dalam N-alkilasi yang bebas logam maupun yang dikatalisis logam transisi. Meskipun supersilianol tidak cukup untuk mencapai kopling ini, kami senang menemukan bahwa aminosilane yang baru-baru ini diungkapkan yang melengkapi radikal silil nukleofilik dengan kapasitas kinetik yang lebih besar untuk abstraksi atom halogen, kompeten untuk mengakses produk N-alkil tersebut. Banyak perancah bereaksi secara efisien dalam kondisi ini, termasuk turunan adamante, yang ditunjukkan dengan nomor 16 dan 17 menghasilkan yield sebesar 63% dan 62%. Ada juga biclo-oktana, masing-masing 62% dan juga 57%. Dan juga ada 51%. Ada biclopentana menghasilkan 64%. Dan ada juga kuban menghasilkan 21, ralat ada juga kuban nomor 21 menghasilkan 51% hasil. Metode ini terbukti dapat dengan mudah diterapkan pada pembentukan alkaminas bioisosterik yang kaku berstruktur nilai tinggi untuk program kimia medisinal yang saat ini mengalami pendekatan sintetik yang terbatas atau tidak ada melalui teknik kopling silang modular. Jadi ini ada primer dan secondary bromida, dan ini adalah hasil dari tersier. Seperti itu ya. Ini ada 1H-indazol direaksikan dengan alkyl bromid, direaksikan dengan ini menghasilkan single N-alkyl regioisomer. Nah, nanti bentuknya akan bermacam-macam seperti ini. Ini ada primer, ada secondary, ada tertiary. Tergantung dengan apa alkyl yang direaksikan. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ada evaluation of N-nucleophile and particle against scope, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu evaluasi lingkup N-nucleophile dan agen farmasi. We then turn our attention to the scope of N-nucleophile suitable for this transformation. Kami kemudian mengalihkan perhatian kami ke ruang lingkup N-nucleophile yang cocok untuk transformasi ini. Ada di gambar 3. Ada di atas. Ini dia gambar 3. Hasil menggunakan substrat halida model tegang berbagai indazol, yaitu hasil nomor 22, 23, dan 24. Menghasilkan yield 81%, 86%, dan 66%. Ini ada indazol. Rupsnya yaitu N-nucleophile 3 bromo-oksetan direaksikan dengan ini menghasilkan ya ini, makanya tinggal diganti dengan R.
Yang kedua ada pirazol, yaitu hasil nomor 25, 26, 27 masing-masing, yaitu menghasilkan yield 90%, 70% dan juga 57%. Bentuknya agak sedikit berbeda ya. Yang ini ada cyclo sebelah kiri, yang ini tidak. Pirazol ini dialkilasi dengan efisiensi yang tinggi. Konsisten dengan studi metalafotoredox tembaga sebelumnya, metode ini memberikan semua produk sebagai regioisomer tunggal dengan selektivitas yang sulit dipahami untuk pendekatan substitusi nukleofilik tradisional. Untuk heterocycles menampilkan satu situs reaktif. Azaindols menghasilkan nomor 28 dengan yield 85%, nomor 29 menghasilkan 54%, dan juga nomor 30 menghasilkan 77%. Ada juga indols menghasilkan 65%, 68% dan juga 66%. Bentuknya mirip dengan yang ini, berbeda dengan yang pirazol ya. Ada juga pirol dengan 64% yield. Ada carbazole menghasilkan 58% dan 75%. Ini bentuknya sudah mulai besar. Hasil ini sudah siap difungsikan, seperti juga mitra benzamida N-asil yang mengandung kerangka arena yang kaya elektron atau kekurangan elektron, yaitu nomor 37, 38 dan 39 amida ya kan, menghasilkan masing-masing 72%, 78% dan 49%. Selanjutnya ada sulfon amida menghasilkan 74%, ada karbamat menghasilkan 71%, ada anilin yieldnya 58%, ada oksindol dengan 91% yield, dan ada nukleofil dihidroquinolon dengan nomor 44, yaitu 56% hasil. Juga berhasil digabungkan. Kemoselektivitas ini hebat, yang sangat baik diamati untuk abstraksi bromida. Dalam semua kasus, membiarkan fungsionalitas aril atau alkil klorida tetap utuh dan tersedia untuk manipulasi sintetik selanjutnya, khususnya benzofenon imina ya, ini 82% yield, dapat digunakan untuk mengakses turunan amina primer, motif yang biasanya tidak dapat diakses melalui substitusi karena overalkilasi dominan saat menggunakan nukleofil seperti amoniak yang mengandung beberapa ikatan NH yang labil. Secara total, 13 kelas nukleofil yang beragam dapat menerima penggandengan, menunjukkan keumuman mekanisme alkil HARC dengan langkah aktivasi radikal silil dan berbasis tembaga independen.
Ya, seperti ini ya. Untuk memsurvei kegunaan metode ini dalam pengaturan penemuan obat, kami juga menggunakan protokol alkyl HARC untuk memfungsikan berbagai agen farmasi nukleofilik komersial. Ada di gambar 4. Celebrex dengan hasil 87%. Ini awal mulanya seperti ini, jadi seperti ini. Ini NH2 nya berganti ya. Ada Navoban, awal mulanya ini NH berganti menjadi seperti ini. Ada Scalaxin, NH berubah menjadi seperti ini. Oh iya, Navoban yieldnya 52% dan Scalaxin yieldnya 87%. Ya, sama seperti Celebrex ya. Setelah itu ada Dogmatil dengan yield 73%. NH di ujung ini berubah menjadi ini seperti beda ya. Semua ini secara bijaksana dikonversi menjadi analog N-alkyl kompleks menggunakan berbagai kopling bromida dengan amina tersier dasar dan rawan oksidasi, terutama ditoleransi dalam beberapa kasus. Mengingat prevalensi heterosiklik N-nukleofil dalam kandidat obat, platform ini harus menyediakan akses yang mudah bagi ahli kimia obat ke beragam analog farmasi melalui N-alkilasi tahap akhir modular. Selanjutnya yaitu ada extension of HARC methodology to cyclopropyl and chloride electrophile, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu perpanjangan metodologi HARC ke electrophile, cyclopropyl, dan chloride. Memanfaatkan protokol N-alkilasi komplementer ini, selanjutnya berusaha untuk memasangkan halida yang secara luas dianggap inert dalam platform substitusi SN1 atau SN2 yang awalnya menargetkan generasi turunan siklopropilamin heterosiklik. Motif-motif ini menantang untuk mengakses tahap akhir secara andal karena sifat elektrofil siklopropana yang umumnya inert terhadap penguncian nukleofilik. Alih-alih memerlukan turunan organologam yang telah dibentuk sebelumnya. Yang menggembirakan, siklopropilasi alkyl HARC menggunakan bromocyclopropana komersial, dan bangku stabil memang dapat mencapai berbagai N-nukleofil dengan efisiensi yang baik hingga sangat baik. Ada di gambar 5. Nomor 50 sampai dengan 59. Ini hasilnya ada 85%, 65%, 67%, 63%, 72%, 48%, 51, 66, 52, dan 70% yield.
Selain itu, pendekatan ini berlaku untuk struktur yang lebih kompleks, memberikan analog scalaxin dengan 84% hasil dan juga Celebrex dengan 51% hasil dengan cara yang bijaksana. Pencapaian ini ringkasan kemampuan unik dari N-alkilasi berbasis HARC yang memungkinkan sintesis langkah tunggal dari siklopropilamin seperti obat yang sulit dipahami. Ini rumusnya, reaksi dengan Si dan Cu tambah atom Br menghasilkan seperti ini. Nih, commercial easily handled electrophile incompatible with traditional substitution. Ini ada PR-nya semua. Selanjutnya, diantisipasi juga bahwa awalnya dirancang oleh laboratorium untuk abstraksi organoklorida, dapat mengaktifkan alkil klorida non-primer yang biasanya tidak reaktif terhadap alkilasi HARC. N. Tadi gambar 6. Ini dia. Kami senang menemukan bahwa dalam kondisi yang dimodifikasi, konversi alkil klorida sekunder menjadi radikal yang sesuai menggunakan TMS 3SIN-HAD memberikan reaktivitas N-alkilasi yang mudah. Masing-masing 62 ini dan ada juga satu menghasilkan 52% yield dan 50%. Signifikansi penemuan ini selanjutnya diverifikasi melalui generasi cepat alkohol transamino. Ini nomor 63 dengan hasil 40%, di mana mitra bromohidrin yang diperlukan tidak tersedia dalam jumlah skala gram dari penjual bahan kimia, sehingga menunjukkan langkah masuk satu langkah ke dalam ruang kimia yang tidak dapat dicapai dari bromida yang tersedia secara komersial. Campuran stereoisomer chlorocyclohexanol yang digunakan pada akhirnya melengkapi ini dengan cara diastereokonvergen. Konsekuensi penting dari pemanfaatan pembentukan ikatan yang dimediasi tembaga sebagai langkah dasar untuk memfasilitasi N-alkilasi. Kami berharap strategi metallofotoredox N-alkilasi baru ini memungkinkan berbagai reaksi substitusi klorida yang sebelumnya tidak dapat dicapai, dan perluasan lebih lanjut dari varian protokol tembaga HARC ini sedang berlangsung. Advantage corresponding bromida not readily available from commercial vendors. Materi selanjutnya yaitu Mechanistic Proposal and Comparisons to Traditional Substitution Methods, atau dalam bahasa Indonesia, proposal mekanis dan perbandingan dengan metode substitusi tradisional. Studi ini tentang penerapan L-alkilasi HARC ke berbagai konteks sintetik. Kami juga berusaha untuk menyelidiki mekanisme pengandengan. Secara khusus,
Kami berangkat untuk memverifikasi bahwa pencapaian platform ini sehubungan dengan luasnya ruang lingkup sebenarnya melengkapi hal-hal yang mungkin terjadi dalam kondisi substitusi yang ditetapkan dan bahwa prinsip desain HARC digunakan untuk mencapai kemajuan ini. Kami mulai dengan mengidentifikasi produk 1, 8, dan 50 sebagai contoh representatif untuk membandingkan metode metallaphotoredox dengan pendekatan substitusi prototipikal. Laporan sebelumnya menunjukkan bahwa adisi ini terbentuk dalam jejak atau hasil sederhana dengan regioselektivitas N1 moderat di bawah kondisi substitusi tradisional ketika menggunakan 3-kloroindazol dan elektrofil bromida yang sesuai. Mungkin karena penghalang kinetik yang sangat tinggi untuk perpindahan halida yang tidak dapat diatasi dengan menggunakan aktivasi termal. Akibatnya, pembangkitan 1, 18, dan 50 yang efisien dan regioselektif di bawah kondisi N-alkilasi HARC hasil 57-93% menandakan bahwa platform baru ini memang akan memungkinkan reaktivitas yang tidak dapat dicapai dari proses duo elektron standar, menyiratkan bahwa jalur reaksi alternatif harus beroperasi. Selain itu, ketika menggunakan 3-kloroindazol dan bromosikloheksana pada kondisi kopling HARC yang dioptimalkan hanya menggunakan cahaya sekitar sebagai sumber foton, produk 1 tidak terdeteksi, menghilangkan kemungkinan jalur substitusi non-fotonik latar belakang. Tren ini konsisten di seluruh semua 13 kelas nukleofil mengalami kopling. Secara kolektif, hasil ini menunjukkan bahwa mekanisme unik di luar substitusi nukleofilik tradisional bertanggung jawab atas kinerja kuat yang diamati dalam reaksi HARC N-alkilasi dan bahwa produk N-alkil semacam itu tidak dapat diakses saat menggunakan kondisi yang dirancang untuk memfasilitasi proses SN1 atau SN2 klasik dengan baik. Untuk memvalidasi sifat cangkang terbuka yang dihipotesiskan dari transformasi ini, kami selanjutnya melakukan 3-kloroindazol pada kondisi penggandengan yang dirancang untuk menunjukkan adanya zat antara radikal. Saat menggunakan siklopropana atau bromometil sebagai mitra penggandengan halida, tidak ada penggandengan yang langsung diamati. Dengan N-homoalil indazol 64 sebagai gantinya, dihasilkan sebagai produk utama dengan hasil 33%. Mengingat kecepatan pembukaan cincin unimolekuler radikal siklopropilmetil atau K7,3 untuk menghasilkan isomer homoalilik. Hasil ini konsisten dengan intermediasi radikal alkil. Mungkin dihasilkan melalui transfer atom halogen, karena supersilianol diperlukan untuk pembentukan produk yang dapat dideteksi dalam protokol N-alkilasi HARC. Namun, untuk membedakan lebih lanjut antara kemungkinan pembukaan cincin radikal dan eliminasi beta karbon yang dimediasi tembaga yang tidak harus melalui intermediat cangkang terbuka, studi perangkap tempo juga dilakukan. Ketika menambahkan radikal persisten 2266 tetrametil piperidin 1 YL oksil
ke reaksi coupling bromocycloheksana standar, produk 1 tidak terdeteksi dan spesies utama yang diamati dari konversi bromocycloheksane adalah adisi yang terperangkap tempo 65. Mengingat bahwa adu 65 sudah mapan untuk ditempa melalui coupling radikal-radikal tempo dengan radikal cyclohexyl transien. 82 hasil ini bersamaan dengan studi pembukaan cincin dan percobaan kontrol menunjukkan jalur cangkang terbuka yang antisipasi yang diperlukan untuk mengaktifkan penggandengan tipe HARC. Berdasarkan temuan di atas dan literatur sebelumnya mengenai perilaku kompleks tembaga dalam sistem yang mengandung intermediat cangkang terbuka, mekanisme yang masuk akal dan ringkasan kondisi optimal untuk alkilasi N-tembaga HARC dirinci dalam skema 2. Ini adalah skema 2. Foto eksitasi awal IR3 fotokatalis IR1 dengan cahaya biru dari iradiasi IPR dan penyeberangan antar sistem berikutnya akan menghasilkan keadaan tereksitasi triplet berumur panjang 2. Masa hidup T 280 ns. Oksidan elektron tunggal yang kuat. Besar 1,65 volt. Konsisten dengan transformasi fotokatalitik aerobik sebelumnya yang menampilkan aktivasi radikal silil halida. Set berikutnya antara kompleks 2 dan prekursor radikal silil seperti supersilanol 4. Ini dan 4 akan menghasilkan fotokatalis IR2. Nih, IR2. 3 tereduksi dan setelah dipretonasi dan penataan ulang radikal Brugg radikal 5 berpusat silikon. Radikal silil nukleofilik ini dapat melakukan abstraksi atom halogen yang mudah, mengubah alkil bromida 6 menjadi radikal alifatik perantara 7. 6 mengubah perantara 7. Bersamaan dengan itu, IR2 kompleks 3 tereduksi. Dapat dioksidasi ulang oleh molekul oksigen untuk meregenerasi fotokatalis IR3. Keadaan dasar IR1. Secara terpisah, katalis CU18
N-nukleofil 9 dan basa akan bergabung untuk menghasilkan kompleks anionik Cu1 amido 10. Yang pada akhirnya menghasilkan intermediat Cu2 amido netral. Ini menghasilkan ini. Mengikuti set dengan oksigen. Set dibantu oksigen. Kompleks tembaga seperti itu didokumentasikan dengan baik untuk menghasilkan ikatan CsP3N setelah menghadapi radikal alkil. Mungkin dimulai dengan penangkapan radikal 7. Diprediksi berlanjut pada tingkat difusi yang mendekati untuk menghasilkan HARC kompleks Cu3 sampai dengan alkil 12 yang dihasilkan. And alkyl products. Eliminasi reduktif selanjutnya dari 12 akan menghasilkan produk N-alkyl 13 sambil meregenerasi katalis Cu1 8 yang pada akhirnya menutup kedua siklus katalitik. Keunikan platform ini adalah sifat aktivasi halida yang dipisahkan melalui transfer atom halogen fotokatalitik dan nukleofil aktivasi dengan katalis tembaga. Prinsip desain ini terbukti bertanggung jawab untuk memberikan generalitas sehubungan dengan ruang lingkup di kedua mitra penggandingan dan untuk menawarkan reaktivitas dan selektivitas yang melebihi sistem N-alkilasi berbasis halida yang dilaporkan sebelumnya. Setelah mereview jurnal ini, dapat disimpulkan yaitu secara singkat, strategi HARC yang belum dieksplorasi telah diterapkan pada alkilasi metala fotoredoks tembaga dari N-nukleofil menggunakan alkil halida sebagai mitra elektrofilik yang nyaman. Metode kopling ini tidak memerlukan proaktivasi substrat, beroperasi dalam kondisi aerobik ringan, dan memberikan reaktivitas dengan berbagai alkil bromida dan heterosiklik N, termasuk yang biasanya bandel dalam pengaturan SN1 atau SN2 yang diinduksi secara termal. Utilitas tahap akhir yang ditunjukkan dari metode ini, serta kompatibilitas substrat yang secara tradisional lembam terhadap substitusi seperti bromocyclopropana dan berbagai alkyl klorida menjadikan teknologi ini sangat menjanjikan untuk menjadi ruang kimia kaya sp3 yang beragam dalam pengaturan menjadikan teknologi ini sangat menjanjikan untuk menjelajahi ruang kimia kaya akan sp3 yang beragam dalam pengaturan kimia obat. Kami mengantisipasi bahwa mekanisme penggandingan HARC termasuk yang didemonstrasikan untuk N-alkilasi akan terus dikembangkan dan digunakan untuk sintesis molekul kompleks. Idealnya memberikan akses ahli kimia sintetik ke alkilamin yang sulit dipahami atau motif lain yang tidak dapat dihasilkan melalui pendekatan konvensional.